Haleluya, selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Puji Tuhan, hari ini hari Minggu tanggal 2 Agustus. Tuhan sudah menolong kita melewati 7 bulan di tahun 2020. Semua karena kebaikan Tuhan, semua karena kemurahan Tuhan kalau kita masih boleh ada sampai pada pagi hari ini. Oleh sebab itu biarlah dengan segenap hati kita membawa dan persembahkan yang terbaik untuk Tuhan. Puji Tuhan, pagi ini selamat pagi buat sidang jemaat yang hadir di tempat ini. Selamat pagi buat sidang jemaat Tuhan yang beribadah di rumah mereka masing-masing. Kiranya lawatan dari Tuhan kita boleh terima dan rasakan pada pagi hari ini. Kita akan masuk dalam hadirat Tuhan. Biarlah kita memiliki kerinduan untuk datang, memuji, menyembah Tuhan, memberikan yang terbaik bagi Tuhan, karena Dia sungguh sangat baik. Firman Tuhan berkata, lebih baik satu hari di pelataran Tuhan daripada 1000 hari di tempat lain. Biarlah ini juga menjadi kerinduan kita. Kita mau katakan kepada Tuhan, Tuhan, kami rindu berada di hadirat-Mu. Tuhan, kami mau menyenangkan hati-Mu. Sebab kalau kami boleh ada, semua hanya karena kebaikan Tuhan. Haleluya. Satu hal yang kurindu. Satu hal yang kurindu. Berdiam di dalam rumah-Mu. Satu hal yang ku minta,
dan pengakuan kita kepada Tuhan. Di
beri kemuliaan bagi Tuhan kita Yesus Kristus. Haleluya, haleluya, haleluya Tuhan. Kami bersyukur kepada Bapa di sorga pagi hari ini. Sebab begitu besar kasih setiamu dalam setiap kehidupan kami. Keberadaan kami hanya karena anugerah Tuhan. Kasih karunia Tuhan yang tidak pernah meninggalkan kehidupan kami semua. Terima kasih Tuhan buat kebaikan-Mu sepanjang minggu Tuhan. Kami sudah melihat Tuhan pemeliharaan-Mu dalam hidup kami. Kami sudah melihat berkat-berkat Tuhan. Bahkan sepanjang malam sampai saat pagi hari ini. Kami mau berkata bahwa semua hanya karena Tuhan. Itulah sebabnya pagi hari ini tidak ada alasan bagi kami untuk tidak memuji meninggikan Engkau Tuhan. Sebab Engkau Tuhan layak untuk dipuji dan dipermuliakan dalam setiap kehidupan kami. Khususnya pagi hari ini Bapa di sorga. Dari awal pertengahan hingga akhir ibadah kami serahkan semuanya ke dalam tangan Tuhan. Jadi sesuai dengan kehendak-Mu. Biarlah Roh Kudus-Mu Tuhan ada di tengah-tengah ibadah kami, persekutuan kami pagi hari ini. Itulah sebabnya Tuhan Yesus, sebelum kami lebih jauh masuk dalam hadirat memuji meninggikan Tuhan, Tuhan kuduskan, sucikan, ampuni setiap kekurangan pelanggaran kami. Biar kami layak untuk menikmati hadirat Tuhan pagi hari ini. Setiap kami para pelayan mengkuduskan, sucikan kehidupan kami. Bahkan setiap jemaat Tuhan yang hadir. Biarlah di tengah-tengah persekutuan kami pagi hari ini ibadah kami. Hanya ada nama Tuhan saja yang dipuji, ditinggikan. Terpuji bagi nama-Mu Tuhan. Segala pujian syukur kami naikkan ke hadapan hadirat-Mu. Dan kami akan lebih lagi masuk dalam hadirat-Mu. Memuji, mempermuliakan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Amin. Puji Tuhan. Sekali lagi selamat pagi, selamat beribadah buat kita semua yang sudah hadir di tempat ini. Kita ada semua karena kebaikan Tuhan. Doa tadi dikatakan tidak ada yang layak kita tinggikan selain Tuhan. Sebab Dia sungguh sangat baik dalam kehidupan kita. Wah, rupanya anjing-anjing juga mau memuji Tuhan. Puji Tuhan, kita jangan dikalah oleh. Mari kita memuji Tuhan. Katakan Dia sungguh baik. Mari kita bangkit berdiri. Haleluya. Dengan penuh sukacita. Amin. Yang merasakan kebaikan Tuhan, jangan lupa senyum sambil memuji Tuhan. Haleluya. Yang di rumah juga seperti itu. Haleluya. Dia sungguh sangat baik. Dia
sangat baik. Kita tetap bangkit berdiri. Janjinya adalah kemenangan. Janjinya ya dan amin. Kita nyanyikan pujian ini. Haleluya. Haleluya. Janjinya lah kemenangan. Dia batu penyelamatan, kalahkan musuh dan melompat tembok. Haleluya. Haleluya. Ku kalahkan musuh dan melompat. Ayo. Kita semangat puji Tuhan. Haleluya. Ku kalahkan musuh dan melompat tembok. Haleluya. Haleluya. Janjinya lah kemenangan. Dia batu keselamatan. Ku kalahkan musuh dan melompat tembok. Haleluya. Kalahkan musuh kita. Ku kalahkan musuh dan melompat tembok. Haleluya. Haleluya. Ku kalahkan musuh dan melompat tembok. Haleluya. Haleluya. Janjinya lah kemenangan. Dia batu keselamatan. Ku kalahkan musuh dan melompat tembok. Haleluya. Ku kalahkan musuh. Mari kita buat iblis gemetar di hadapan hadirat Tuhan. Haleluya. Amin. Tuhan bertata di atas pujian penyembahan kita. Oh, haleluya. Haleluya. Janjinya lah kemenangan. Dia batu keselamatan. Ku kalahkan musuh dan melompat tembok. Haleluya. Lagi. Ku kalahkan musuh. Ku kalahkan musuh dan melompat tembok. Haleluya. Haleluya. Ku kalahkan musuh dan melompat tembok. Haleluya. Haleluya. Janjinya lah kemenangan. Dia batu keselamatan. Ku kalahkan musuh dan melompat tembok. Ku kenakan jumpa pujian. Haleluya. Ku kenakan jumpa pujian. Ku kenakan jumpa pujian. Dan segala bebanku pulang. Kenakan jumpa. Sidang jemaat Tuhan, nyanyikan pujian ini. Haleluya. Ku kenakan jumpa pujian. Dan segala bebanku pulang. Ku kenakan jumpa. Nyanyikan lagi. Ku kenakan jumpa pujian. Haleluya. Jumpa pujian. Dan segala bebanku pun lenyap. Ku kenakan jumpa pujian. Ku kenakan jumpa pujian. Ku kenakan jumpa pujian. Dan segala bebanku pun lenyap. Ku kenakan jumpa pujian. Dan segala bebanku pun lenyap. Ku kenakan jumpa pujian. Dan segala bebanku pun lenyap. Ku kenakan jumpa pujian. Haleluya. 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 Puji Tuhan. Kita tetap bangkit berdiri. Kita akan mendengarkan firman Tuhan. Karena hanya Yesuslah penolong kita satu-satunya. Saat pandemi, saat masalah datang, terkadang doa kita belum dijawab oleh Tuhan. Tapi Tuhan hanya minta kita percaya kepada Tuhan. Percaya walaupun dengan kekuatan kita, tapi marilah kita dengan kepercayaan, dengan iman kita. Walaupun kita tidak mampu, tetapi percaya saja kepada Tuhan. Karena Dia satu-satunya penolong dalam kehidupan kita. Tuhan bisa pakai orang lain, Tuhan bisa pakai siapapun untuk menolong dan memberkati kita. Dan itulah campur tangan Tuhan, sehingga membuat kita ada sampai saat ini. Nyanyikan lagu ini. Haleluya.
Biarlah Tuhan menjadi satu-satunya penolong dalam kehidupan kita. Masih ada Tuhan bagiku saat semua jalan tertutup. Tiada yang sanggup menolong saat air mata tercurah. Masih ada Tuhan bagiku, menolongku hanyalah dirimu, menghiburku hanya Engkau Bapa-Ku, selalu menyertai hidupku. Kau Bapa-Ku yang setia. Kita nyanyikan lagi lagu ini dari awal. Saat ku dalam kesesakan, saat ku
Engkau Bapa kami yang setia, Bapa yang tidak pernah meninggalkan kami, Bapa yang tidak berhenti untuk terus memberkati kami Tuhan. Terima kasih buat pujian penyembahan yang telah kami naikkan di hadapan hadirat-Mu. Roh Kudus-Mu bekerja dalam setiap kehidupan kami, dalam setiap pribadi-pribadi kami Bapa. Biarlah Roh Kudus-Mu menjamah, mengurapi setiap umat-umat Tuhan yang hadir pagi hari ini, baik yang ada di dalam gedung ini maupun yang ada di rumah kami masing-masing. Tuhan kenal setiap hati kami, Tuhan kenal setiap pergumulan-pergumulan umat-umat-Mu Tuhan. Sebab itu Tuhan, mereka yang datang dalam kesakitan, kami percaya dengan iman kami akan kembali membawa kesembuhan yang daripada Tuhan. Yang dalam kesusahan dihiburkan oleh Tuhan, yang dalam terikat Tuhan dilepaskan oleh Tuhan. Terima kasih Bapa. Biarlah jamahan kuasa-Mu akan memulihkan setiap kami Bapa. Kebenaran firman-Mu yang akan kami baca dan renungkan pada pagi hari ini bukan sekedar menjadi pengetahuan bagi kami, bukan sekedar kami dengarkan Tuhan, tetapi biarlah kami boleh simpan di hati kami Bapa, dan kami boleh praktekkan dalam setiap kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Hamba-hamba-Mu yang sudah mengambil kami, melayani kami lewat pujian penyembahan, biarlah Tuhan terus memperlengkapi mereka dengan urapan yang daripada Tuhan. Siaplah hati kami untuk membaca dan merenungkan firman-Mu. Biarlah Roh Kudus-Mu berkarya di tengah-tengah ibadah kami dan di tengah-tengah perenungan firman Tuhan. Urapan Tuhan menjadi bagian hamba-Mu, menjadi bagian kepada kami semua umat-umat Tuhan yang bisa mendengarkan firman-Mu pada pagi hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami siap membaca merenungkan firman-Mu dan melakukan firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, haleluya, amin. Puji Tuhan. Saya ucapkan selamat pagi kembali bagi kita semua. Selamat kita ada di bulan yang baru, bulan Agustus. Bulan ini bangsa kita memperingati kemerdekaan Republik Indonesia pada tanggal 17 Agustus yang akan datang. Puji Tuhan. Semua karena kemurahan Tuhan, semua karena anugerah Tuhan, saya dan saudara masih ada sampai pada pagi hari ini. Bukan karena kekuatan kita, bukan karena kepintaran kita merawat tubuh kita, bukan karena hebatnya saya dan saudara, tapi hanya karena anugerah Tuhan. Kita tidak dapat berkata dengan kekuatan kita, dengan kehebatan kita, dengan makanan yang saya konsumsi, dengan vitamin-vitamin yang saya konsumsi saya boleh ada. Itu semua sarana yang Tuhan berikan bagi kita. Tapi sesungguhnya kalau kita boleh menyadari keberadaan kita hanya karena kemurahan Tuhan. Mari pada pagi hari ini sama-sama kita akan belajar dari kebenaran firman Tuhan. Buka Alkitab saudara dalam Yesaya pasal 40 ayat 27 sampai ayatnya yang ke-31. Yesaya pasal 40 ayat 27 sampai ayatnya yang ke-31. Saya akan membacakan ayat-ayat ini dan kita memperhatikan dalam Alkitab kita masing-masing. Demikian kebenaran firman Tuhan. Mengapakah engkau berkata demikian, hai Yakub, dan berkata begini, hai Israel? Hidupku tersembunyi dari Tuhan, dan hakku tidak diperhatikan Allahku. Tidakkah kau tahu? Dan tidakkah kau dengar? Tuhan ialah Allah kekal, yang menciptakan bumi dari ujung ke ujung. Ia tidak menjadi lelah dan tidak menjadi lesu, tidak terduga pengertiannya. Dia memberi kekuatan kepada yang lelah dan menambah semangat kepada yang tiada berdaya.
Orang-orang muda menjadi lelah dan lesu, dan teruna-teruna jatuh tersandung. Tetapi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapat kekuatan baru. Mereka seumpama raja wali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya. Mereka berlari dan tidak menjadi lesu. Mereka berjalan dan tidak menjadi lelah. Haleluya. Satu pertanyaan dari kebenaran firman Tuhan ini. Benarkah hidup mereka tersembunyi dari hadapan Tuhan? Benarkah hak umat pilihan Tuhan tidak diperhatikan oleh Tuhan? Ayat ini ada satu hubungan dengan Yesaya. Dalam Yesaya yang sama, dalam pasalnya yang ke-49. Ayatnya yang ke-14. Yesaya 49 ayat 14. Ini ungkapan umat-umat Tuhan. Sion berkata, Tuhan telah meninggalkan aku dan Tuhanku telah melupakan aku. Kembali menjadi pertanyaan, benarkah Tuhan telah meninggalkan Israel? Benarkah Tuhan telah melupakan Israel, umat pilihannya? Saudara, kalau saudara lihat, baca perikop dalam pasal 48, pasal 40 ini sampai 48 ada di atas. Ya, sebelum ayat 40 ada perikop di atas. Ya, pasal 40 sampai 48 keselamatan untuk bangsa yang di dalam pembuangan. Bangsa apa? Israel. Jadi keadaan mereka saat itu, mereka sedang ada di dalam pembuangan di Babel. Dalam kondisi seperti itu, mereka berkata, Tuhan telah meninggalkan kita. Tuhan telah melupakan kita. Hidupku tersembunyi dari Tuhan. Hakku tidak diperhatikan oleh Allahku. Benarkah? Jawabannya tidak. Mereka tidak tersembunyi dari hadapan Tuhan. Saudara, dalam Ibrani pasal 4 ayat 13 berkata, Ibrani pasal 4 ayat 13 dikatakan, dan tidak ada suatu makhluk pun, ya, tidak ada suatu makhluk pun dari yang terkecil sampai yang terbesar. Tidak ada satupun yang tersembunyi di hadapannya. Sebab segala sesuatu telanjang dan terbuka di depan mata Dia, yang kepadanya kita harus memberi pertanggungan jawab. Saudara dan saya boleh main kucing-kucingan. Saudara dan saya boleh main sembunyi-sembunyi. Suami saudara tidak tahu, istri saudara tidak tahu. Orang tua saudara tidak tahu. Tapi Alkitab katakan, tidak ada yang tersembunyi di hadapan Tuhan. Kalau tidak ada yang tersembunyi di hadapan Tuhan, berarti masalahmu, masalahku, Tuhan pun tahu. Penyakitmu, penyakitku, Tuhan pun tahu. Dokter bisa salah diagnosa. Dokter bisa salah kasih resep. Tapi Tuhan tidak pernah salah dalam kehidupan saya dan saudara. Mengapakah engkau berkata demikian, hai Yakub, dan berkata begini, hai Israel, hidupku tersembunyi dari Tuhan dan hakku tak diperhatikan Tuhan. Kadangkala kita banyak menuntut hakku mana?
Terkadang kita menuntut banyak kepada Tuhan. Mana hakku Tuhan? Hak untuk menerima berkat, hak untuk menerima kesembuhan, hak untuk mendapat perlindungan, dan seterusnya. Terkadang kita banyak menuntut hak, tapi kita lupa kewajiban kita kepada Tuhan. Saya sangat percaya bahwa hak-hak kita tidak pernah Tuhan lupakan. Hak-hak kita pasti selalu Dia berikan kepada kita. Beribadalah kepada Tuhan. Itu kewajiban saya. Kewajiban kita umat-umat Tuhan. Kita harus beribadah. Kita harus meninggikan Tuhan. Kita harus menyembah Tuhan. Kewajiban kita. Hak kita. Kita akan terima. Air minummu diberkati. Makanan minumanmu diberkati. Penyakit dilalukan oleh Tuhan. Itu hak kita. Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Itu kewajiban saya dan saudara. Mencari kerajaan Allah. Mencari kebenaran Allah. Selanjutnya ayat itu berkata, maka semuanya akan ditambahkan kepadamu. Haleluya. Kadang kita banyak menuntut hak, tapi melupakan kewajiban kita. Umat-umat Tuhan, mereka berkata, Tuhan telah melupakan. Tuhan telah meninggalkan mereka. Hak mereka tidak diperhatikan oleh Allah. Kalau kita mau menjawab, padahal Tuhan pada dasarnya tidak seperti itu. Tuhan tidak pernah melupakan mereka. Tuhan tidak pernah meninggalkan mereka. Tapi kenapa mereka ada di Babel saat itu? Karena pelanggaran mereka. Karena kesalahan mereka. Maka Tuhan mendisiplinkan mereka. Itu sebagai bentuk keadilan Tuhan. Keadilan Tuhan adalah Dia menghukum setiap dosa. Dia menghukum setiap pelanggaran kita. Itu keadilan Tuhan. Keadilan Tuhan. Saudara, umat-umat Tuhan berpikir mereka telah dilupakan oleh Tuhan. Coba kita lihat dalam Yesaya 59. Sesungguhnya dalam ayat itu ditekankan bahwa bukan Tuhan tidak memperhatikan mereka, tidak memperhatikan hak mereka. Sesungguhnya Tuhan tidak tersembunyi di hadapan mereka. Sesungguhnya Tuhan tidak melupakan mereka. Tapi saudara, ayat pasal 59 dari Yesaya sangat jelas dalam ayat 1 dan ayatnya yang kedua, ayat 3. Sesungguhnya tangan Tuhan tidak kurang panjang untuk menyelamatkan, dan pendengarannya tidak kurang tajam untuk mendengar. Ya. Tetapi yang merupakan pemisah antara kamu dan Allahmu ialah segala kejahatanmu. Dan yang membuat Dia menyembunyikan diri terhadap kamu sehingga Ia tidak mendengar ialah segala dosamu. Sebab tanganmu cemar oleh darah dan jarimu oleh kejahatan. Mulutmu mengucapkan dusta, lidahmu menyebut-nyebut kecurangan dan seterusnya. Ini Tuhan katakan melalui Nabi Yesaya kepada umat Tuhan. Sesungguhnya ini penekanan. Sesungguhnya bahwa yang benar, yang betul itu Tuhan tidak pernah meninggalkan mereka. Tuhan tidak pernah melupakan mereka. Tetapi mereka, mengapa mereka berkata seperti dalam ayat 27, Tuhan tidak itu karena dosa mereka, karena kejahatan mereka. Saudara bisa lihat, bisa baca bentuk-bentuk pelanggaran kejahatan yang dilakukan oleh umat-umat Tuhan
Itu dalam 1 Samuel, 2 Samuel, kitab raja-raja, kitab 1-2 raja-raja, 1-2 Tawarik. Saudara bisa lihat bagaimana Israel diibaratkan mereka berselingkuh. Wow. Mereka berselingkuh dari hadapan Tuhan. Ya. Hari-hari ini, ya, saudara lihat, kalau dulu Indosiar siarkan, ya, dari pagi sampai malam itu siarannya mantap-mantap, tentang pendidikan juga ada. Tapi sekarang, waduh, dari pagi sampai malam bicara tentang cerai selingkuh, cerai selingkuh, cerai selingkuh. Waduh, itu ceritanya di Indosiar. Apa itu istri apa? Suara hati istri. Ya. Tidak ada suara hati suami. Memangnya cuma istri yang punya suara hati. Tapi ya itulah, terkadang istri yang jadi korban, anak-anak jadi korban. Israel dianggap selingkuh. Satu kejahatan yang dilakukan. Bahkan dalam ayat itu dikatakan perzinahan. Itu ibarat yang dilakukan oleh bangsa Israel, umat-umat Tuhan. Sehingga mereka harus didisiplinkan oleh Tuhan di Babel. Saudara, tidak semua mereka yang ke Babel itu karena kejahatan juga, tidak semua. Tapi ada orang-orang yang terimbas dari kejahatan orang-orang sesamanya umat Israel. Sehingga mereka harus dialami pembuangan ke Babel. Salah satu contohnya Daniel, Sadrak, Mesak, Abednego, dan masih ada lagi yang lain. Bukan karena kejahatan mereka. Ya mereka juga manusia. Pasti mungkin ada kekurangan, kelemahan, pastinya ada. Tapi tidak seperti dengan bangsa-bangsa yang lain. Tidak seperti dengan umat Israel yang lain. Yang menduka citakan hati Tuhan. Sehingga mengakibatkan orang-orang Yehuda itu mengalami pembuangan Babel. Makanya Tuhan jelaskan kepada mereka melalui Nabi Yesaya. Yesaya ingin menunjukkan bagaimana sikap Tuhan sebenarnya terhadap umat Tuhan itu. Coba kita lihat dalam ayat 28. Ayat 28 dikatakan, tidakkah kau tahu dan tidakkah kau dengar? Tuhan ialah Allah kekal yang menciptakan bumi dari ujung ke ujung. Ia tidak menjadi lelah dan tidak menjadi lesu. Tidak terduga pengertiannya. Dia memberi kekuatan kepada yang lelah dan menambah semangat kepada yang tiada berdaya. Ungkapan dalam ayat 27 tadi merupakan satu ungkapan keputusasaan umat-umat Tuhan melihat tindakan Tuhan. Mereka menjadi lelah. Mereka menjadi bosan. Mereka menjadi umat-umat Tuhan yang pesimis dalam hidup ini. Sehingga ungkapan mereka, Tuhan telah meninggalkan. Tuhan telah melupakan. Tuhan tidak memperhatikan hakku. Ini ungkapan-ungkapan kekecewaan terhadap Tuhan. Karena kondisi yang mereka hadapi. Karena seakan-akan Tuhan meninggalkan mereka. Padahal Tuhan sedang mendisiplinkan mereka. Coba satu ayat. Dalam Ibrani 12 ayat yang ke-6 dikatakan. Karena Tuhan menghajar orang yang dikasihinya. Dan ia menyesa orang yang diakuinya sebagai anak. Ya, ini sangat jelas.
Tuhan menghajar orang yang dikasihinya. Tuhan menghajar orang yang dikasihinya dan ia menyesah orang yang diakuinya sebagai anak. Ayat 7. Jika kamu harus menanggung ganjaran, Allah memperlakukan kamu seperti anak. Amin. Dan tidak banyak umat-umat Tuhan, tidak banyak hamba-hamba Tuhan, tidak banyak orang Kristen yang mau dihajar oleh, yang mau ditegur oleh Tuhan. Ya. Padahal ayat ini sangat jelas. Jika kamu harus menanggung ganjaran, Allah memperlakukan kamu seperti anak. Di manakah terdapat anak yang tidak dihajar oleh ayahnya? Tetapi jikalau kamu bebas dari ganjaran, dari ganjaran yang harus kamu derita setiap orang, maka kamu bukanlah anak, tetapi anak-anak gampang. Sangat jelas firman Tuhan. Jadi tujuan Tuhan mendisiplinkan mereka bukan karena kebencian Tuhan kepada mereka, tapi kebencian Tuhan terhadap dosa yang mereka lakukan. Ingat, setiap saya dan saudara ketika mengalami ganjaran daripada Tuhan, sebagai bentuk pendisiplinan, bukan karena Tuhan benci saya, benci saudara, tapi Tuhan mau melepaskan saya dari dosa-dosa kita, dari kejahatan-kejahatan kita. Itu cara Tuhan mendisiplinkan kita. Bukan kita yang dibenci oleh Tuhan. Saudara yang sudah berkeluarga, kalau saudara pukul anak saudara karena mereka jahat, karena mereka melakukan hal-hal yang mungkin menduka citakan hati papa mama, lantas saudara pukul anak saudara, apakah saudara benci anak saudara? Tidak. Kalau saya pukul anak saya bukan karena saya benci anak saya, tapi yang saya benci adalah perilaku, adalah kelakuannya. Bukan anaknya yang kita benci, tapi perbuatan-perbuatan yang dilakukan itu yang dibenci. Itu yang harus kita pisahkan dari mereka supaya mereka tidak berbuat lagi. Demikian pun dengan Tuhan. Alkitab berkata, tidak tahukah dan tidakkah kau dengar? Tuhan ialah Allah yang menciptakan bumi dari ujung ke ujung. Ia tidak menjadi lelah dan tidak menjadi lesu, tidak terduga pengertiannya. Allah kita adalah Allah yang menciptakan langit dan bumi dari ujung ke ujung. Tidak terduga pengertiannya. Bahkan saudara dalam ayatnya yang ke-26, kalau saudara lihat, arahkanlah matamu ke langit dan lihatlah. Siapa yang menciptakan semua bintang itu dan menyuruh segenap tentara mereka keluar sambil memanggil nama mereka sekaliannya. Satupun tiada yang tak hadir. Oleh sebab ia maha kuasa dan maha kuat. Tuhan yang menciptakan semuanya. Memberikan nama kepada bintang-bintang yang masakan Tuhan tidak memperhatikan umat-umat pilihannya. Dia Allah yang kekal. Dia Allah yang tidak pernah lelah. Dia Allah yang tidak pernah lesuh dalam memperhatikan kita. Ayat 29 dikatakan, dia memberi kekuatan kepada yang lelah dan menambah semangat kepada yang tiada berdaya.
Dia memberikan kekuatan kepada kita. Kepada umat-umat Tuhan yang lelah, yang lesuh, dia memberikan semangat. Tetapi saudara, ada orang-orang muda, ayat 30 dikatakan, orang-orang muda menjadi lelah dan lesu, dan teruna-teruna jatuh tersandung. Ada orang-orang muda, ada teruna-teruna yang merasa dengan kekuatannya, dengan kegagahannya, dengan sombongnya, dengan angkuhnya mereka berkata, saya kuat, saya hebat. Ketika Sadrak, Mesak, dan Abednego, bahkan anak-anak muda dikumpulkan oleh Nebukadnezar untuk dicari yang berhikmat, menjadi ahli jampi, kalau orang berhikmat di negeri Babel saat itu. Mereka diuji, dikumpulkan anak-anak muda, orang-orang muda dikumpulkan. Dan ada juga 4 orang ini, Sadrak, Mesak, dan Abednego. Dalam kisah itu, dalam Daniel pasal 1, raja menyiapkan, bukan raja, tapi pembantu-pembantu raja menyiapkan makanan untuk dimakan, supaya mereka dididik. Mereka biasanya kalau ada pendidikan, ada seleksi, mereka dikasih dikasih makan, dikasih minum dengan santapan raja yang enak-enak, yang tidak pernah mereka makan sebelumnya di Israel. Tapi Alkitab mencatat, mereka ditawarkan, mereka dikasih makanan di meja, ada banyak sekali makanan. Ada rica-rica, ada capcay, ada ikan tumbuk mungkin di situ. Ya. Pokoknya makanan enak-enak. Wah. Sadrak, Mesak, Abednego, Daniel, Alkitab katakan mereka tidak mau menajiskan diri mereka dengan makanan yang disiapkan. Malah mereka minta para pelayan, "Mas, kasih saja kami sayur. Kami tidak biasa makan makanan begini, kasih kami saja sayur. Itu kami makan. Tiap hari, pagi, siang, malam, makan sayur. Tapi yang lain teman-temannya, dia sikat, ambil semua. Kasih pindah itu gunung, soputan, pindah di piring. Ya. Saudara, setelah berapa hari diselidiki, pengetahuan, hikmat daripada, kecerdasan daripada Sadrak, Mesak, dan Abednego itu 10 kali lipat lebih cerdas dari rekan-rekannya yang lain yang makan makanan santapan raja. Ada orang-orang muda yang lelah, lesuh, teruna-teruna jatuh karena merasa dengan kekuatannya dia mampu, dengan hikmatnya dia mampu. Tapi ayat 31, sama-sama kita baca ayat 31 ini. Ayat 31 kita baca bersama-sama. 2, 3. Tetapi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapat kekuatan baru. Mereka seumpama raja wali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya. Mereka berlari dan tidak menjadi lesu. Mereka berjalan dan tidak menjadi lelah. Tetapi orang yang menanti-nantikan Tuhan, saudara, menanti-nantikan Tuhan tidak mudah.
Menanti-nantikan Tuhan butuh kesabaran kita, butuh kesetiaan kita. Menanti-nantikan Tuhan. Artinya apa? Kita berserah kepada Tuhan. Kita percaya kepada Tuhan. Kita mengandalkan Tuhan dalam hidup ini. Tetapi orang yang menanti-nantikan Tuhan, ketika umat-umat Tuhan, jemaat Tuhan di tempat ini menanti-nantikan Tuhan dengan setia, mengandalkan Tuhan, berserah kepada Tuhan di tengah-tengah situasi seperti ini, Alkitab katakan, ia akan mendapat kekuatan yang baru. Amin. Orang yang menanti-nantikan Tuhan akan mendapat kekuatan yang baru. Itu berkat spesial dari Tuhan. Ketika kita setia menanti-nantikan Tuhan dalam keadaan seperti ini. Ya. Menanti-nantikan Tuhan. Saudara, apa yang saudara nantikan sekarang? Ya. Biarlah apa yang kita nantikan sekarang ini, kita perlu menanti yang lain memang, tapi saudara, penantian kita terhadap Tuhan, biarlah itu yang menjadi prioritas utama dalam kehidupan kita. Menanti-nantikan Tuhan, mengandalkan Tuhan, berserah kepada Tuhan. Biarlah itu yang menjadi bagian dari setiap kehidupan saya dan saudara kita sebagai orang-orang percaya. Karena apa? Alkitab berkata akan mendapat kekuatan yang baru. Kekuatan yang baru itu diibaratkan seperti mereka seumpama raja wali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya. Raja wali paling senang kalau ada badai. Raja wali paling senang kalau ada angin yang kencang. Semakin kencang angin bertiup, badai bertiup, semakin dia membentangkan kedua sayapnya dengan sekuat tenaga. Saudara, ada kekuatan yang baru ketika Raja Wali menghadapi badai. Ada kekuatan yang keluar dari dalam tubuhnya untuk melawan badai, menghadapi badai, menantang badai. Ada kekuatan yang baru. Saudara, demikian pun dengan saya dan saudara. Rasul Paulus katakan dalam 2 Korintus pasal 7. 2 Korintus pasal 7 ayat itu berkata, Rasul Paulus, ada satu duri. Ya, saya pernah bahas ini di ibadah rumah tangga di rumahnya Bapak Yohanes Lemandu. Ya, ada satu duri yang ditaruh iblis di dalam tubuh daripada Rasul Paulus. Dan duri itu adalah penyakit. Setiap hari, setiap saat Rasul Paulus doa kepada Tuhan. Tuhan, biarlah utusan iblis ini pergi. Duri ini Tuhan angkat. Tapi justru jawaban Tuhan berbeda. Apa yang Tuhan katakan? Cukuplah kasih karuniaku kepadamu. Justru dalam kelemahanlah kuasaku sempurna. Wow, luar biasa. Ini Tuhan katakan. Justru dalam kelemahanlah kuasa Tuhan sempurna. Kuasa Tuhan dinyatakan. Orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan dengan tekun, dengan setia, dengan sabar akan mendapat kekuatan yang baru.
Justru dalam tekanan, dalam penderitaan, dalam masalah, ketika saya dan saudara tekun menanti-nantikan Tuhan, ada kekuatan baru yang Tuhan berikan. Ada semangat yang baru yang Tuhan berikan. Kalau kita menanti-nantikan Tuhan dalam pergumulan hidup itu. Tapi kalau kita dalam menghadapi pergumulan, sebaliknya kita salahkan Tuhan. Mana aku Tuhan? Tuhan sudah meninggalkan aku. Tuhan sudah melupakan aku. Bukan kekuatan yang kita dapatkan. Tapi Alkitab berkata, hati yang gembira adalah obat yang manjur. Semangat yang patah apa? Mengeringkan tulang. Semangat yang patah mengeringkan tulang. Tidak ada semangat, tidak ada gairah hidup. Ya. Tapi hati yang terus bergembira, hati yang terus bersukacita, menanti-nantikan pertolongan Tuhan, akan mendapat kekuatan yang baru. Ia seumpama raja wali yang terbang tinggi menghadapi badai dengan kekuatan sayapnya. Mereka berlari dan tidak menjadi lesu. Mereka berjalan dan tidak menjadi lelah. Saudara, 2 minggu lalu saya khotbahkan, 3 minggu lalu kah? Ketika Nabi Elia makan roti, minum air yang disiapkan oleh malaikat Tuhan. Dia berjalan berapa hari? 40 hari, 40 malam. Oleh kekuatan makanan itu, Alkitab katakan, oleh kekuatan makanan itu ia berjalan 40 hari, 40 malam sampai ke gunung Allah. Saudara, kita perlu makanan firman Allah dalam hidup kita. Kita perlu air Roh Kudus dalam kehidupan kita. Itu yang akan membuat kita mampu berjalan, mampu berlari dalam perjalanan kehidupan kita di akhir-akhir penghabisan ini. Kedatangan Tuhan tidak akan lama lagi. Tapi orang-orang yang setia menanti-nantikan Tuhan akan mendapat kekuatan yang baru. Justru dalam tekananlah, justru dalam penderitaanlah, justru dalam sakit penyakitlah, justru dalam persoalanlah, Alkitab katakan, kuasaku sempurna, cukuplah kasih karuniaku kepadamu, dalam kelemahanlah kuasaku sempurna. Artinya, penyerahan kita kepada Tuhan menentukan kekuatan yang akan kita rasakan, yang akan kita alami dalam kehidupan kita. Mari kita menantikan Tuhan dalam kehidupan kita. Mari tutup Alkitab saudara. Mari kita tutup mata kita, bangkit berdiri bersama-sama renungkan ayat ini. Biarlah saya dan saudara mau menanti-nantikan Tuhan dalam hidup ini. Mungkin kita sedang menantikan kapan saya naik pangkat, kapan saya lulus, kapan saya nikmati ini, nikmati itu, kapan. Tapi lebih daripada itu, mari kita mau menanti-nantikan Tuhan dalam hidup ini. Sebab orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan bukan menanti-nantikan pendeta, bukan menanti-nantikan jabatan, bukan menanti-nantikan pangkat, bukan menantikan yang lain akan mendapat kekuatan baru. Tapi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhanlah yang akan mendapat kekuatan yang baru. Mari kita bangkit berdiri. Kita nyanyikan ref pujian tadi, penolongku hanyalah dirimu. Penolongku hanyalah dirimu, penghiburku hanya Engkau Bapa-Ku, selalu menyertai hidupku. Kau
hanya Engkau Bapa-Ku, selalu menyertai hidupku. Kau Bapa-Ku. Sambil musik, saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, Dia adalah Allah yang setia. Dia adalah Allah yang tidak pernah meninggalkan saya dan saudara dalam keadaan apapun. Ketika kita menghadapi hajaran daripada Tuhan, ketika kita mengalami pendisiplinan daripada Tuhan, bukan karena Tuhan membenci saya, bukan karena Tuhan membenci saudara, tapi Tuhan mau menghajar kita karena kita dikasihinya. Kita ditegur Tuhan karena Tuhan mencintai saya dan saudara, bukan karena Tuhan membenci kita. Makanya setiap kita, mari kita mau menerima, kita mau penuh dengan sukacita ketika Tuhan mendisiplinkan kita, ketika Tuhan menghajar kita. Bukan kita sebaliknya marah kepada Tuhan, kenapa Tuhan lakukan ini, kenapa Tuhan berbuat seperti ini kepada saya. Tuhan sudah lupakan saya, Tuhan sudah tinggalkan saya. Sesungguhnya Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Dia adalah Allah yang setia. Dia adalah tempat perteduhan saya. Dia adalah tempat pertolongan kita. Dia peduli dengan saya dan saudara. Dia perhatikan setiap kita dalam situasi apapun. Dia Bapa yang setia. Haleluya, penolongku. Penolongku hanyalah dirimu, penghiburku hanya Engkau Bapa-Ku, selalu menyertai hidupku. Kau Bapa-Ku yang
setia. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Selalu Haleluya. menyertai hidupku. Kau Bapakku yang setia. Kau Bapakku yang setia. Haleluya. Kau Bapakku yang setia. Haleluya. Kau Bapakku yang setia. Terima kasih Tuhan, terima kasih, haleluya. Bapa kami yang ada dalam surga, Bapa yang kami panggil di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, segala pujian, syukur, hormat, serta kemuliaan patutlah kami naikkan di hadapan hadirat-Mu Tuhan. Kalau pada pagi hari ini Engkau begitu baik bagi kami semua sidang jemaat-Mu di tempat ini Tuhan, baik yang ada di tempat ini maupun yang ada di rumah Tuhan. Engkau selalu sungguh baik. Kau memberikan kesempatan untuk kami beribadah memuliakan nama-Mu. Terutama kami telah mendengarkan kebenaran firman-Mu Tuhan. Sungguh benar Tuhan, bahwa kadang di dalam hidup ini, di dalam menghadapi cobaan, menghadapi segala macam pergumulan, kadang kami merasa tidak diperhatikan dan jauh daripada-Mu Bapa di surga. Sering Tuhan kami menganggap Tuhan melupakan kami, padahal itu adalah secara duniawi Tuhan. Tetapi sesungguhnya rencana Tuhan yang ada dalam hidup ini adalah baik adanya Tuhan. Kami kadang tidak memahami setiap apa yang kami hadapi, setiap pergumulan yang kami hadapi, tapi ternyata Tuhan begitu baik di dalam hidup ini Tuhan. Sudah jelas firman-Mu pada pagi hari ini Tuhan. Kami mulai berterima kasih kepada-Mu Tuhan. Biarlah kalau kami pada pagi hari ini adalah bagian daripada yang menanti-nantikan Tuhan, baik yang ada di rumah, sidang jemaat-Mu yang ada di tempat ini. Biarlah kami bagian daripada yang menanti-nantikan akan Engkau, supaya ada kekuatan baru di dalam hidup ini Tuhan. Laksana Raja yang terbang tinggi dengan kekuatan sayapnya, yaitu Rohul Kudus Tuhan. Terima kasih, berikan kekuatan di dalam sepanjang hidup ini. Berikan kekuatan kepada kami semua sidang jemaat hamba-hamba-Mu Tuhan dimanapun berada. Biarlah kami laksanakan wali Tuhan yang dapat terbang tinggi, yang selalu menantikan akan Engkau Tuhan, tidak jauh daripada-Mu Bapa di surga. Terima kasih Bapa di surga atas firman-Mu pada pagi hari ini Tuhan. Berkati hamba-Mu yang telah menyampaikan kebenaran firman-Mu Tuhan, memberkati dalam hidupnya, dalam pengabdian kepada-Mu Bapa di surga, mempertambah-tambahkan hikmat pengetahuan daripada-Mu melalui surga Tuhan, supaya apa yang mereka hamba-Mu sampaikan Tuhan menjadi berkat bagi semua yang mendengarkan, dan memberkati dalam rumah tangga Tuhan, kegiatan-kegiatan yang dia laksanakan Tuhan. Biarlah Tuhan tetap dapat tuntunan daripada-Mu. Memberkati kami sidang jemaat di tempat ini Tuhan, baik ada di tempat ini maupun yang ada di rumah. Kami harap Tuhan tetap memperhatikan kami, tetap melindungi, menguasai hidup kami Tuhan, supaya kami tidak akan jauh daripada-Mu. Terima kasih Bapa di surga, terima kasih. Berdoa untuk bangsa dan negara Tuhan, dalam sementara menghadapi Tuhan pandemi COVID-19 ini. Tuhan memberikan kekuatan, memberikan kemampuan kepada pemimpin kami, satuan-satuan tugas Tuhan, baik yang ada di pusat, di daerah Tuhan, supaya di dalamnya Tuhan mereka melaksanakan tugas dengan baik, dan COVID-19 ini boleh berlalu, dan kami akan aman kembali Tuhan. Kami akan beraktivitas seperti yang lalu, memuliakan Tuhan, bersekutu bersama-sama, beraktivitas dalam segala keadaan Tuhan sesuai dengan kehendak-Mu. Terima kasih Bapa di surga. Lanjut daripada ibadah kami pada pagi hari ini, kami akan membawa persembahan kami, bahkan mungkin ada umat-Mu yang membawa milik-Mu. Tuhan, lihat dari tempat yang maha tinggi, tangan-tangan yang terulur, Engkau memberkati kami semua sesuai dengan janji firman-Mu. Terima kasih Bapa di surga, terima kasih. Ampuni segala dosa kesalahan kami Tuhan, dan kami akan melanjutkan ibadah kami
dengan membawa korban persembahan kami, dengan mengucap syukur di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, terima kasih. Kita akan membawa korban persembahan, kita persiapkan persembahan kita. Kali ini beda. Tetap kita ikuti protokol kesehatan satu-satu, tapi dimulai dari sisi kanan saya. Oke, kita mulai dari Bapak Pendeta Max, begitu seterusnya sampai ke belakang dan sampai habis. Kita akan nyanyikan lagu dengan gambus dan kecapi. Mari kita puji Tuhan. Haleluya. Yang sudah mempersembahkan persembahannya, saudara kita bangkit berdiri, kita nyanyikan pujian ini dari awal. Haleluya, dengan penuh sukacita, dengan gembus dan kecapi, mari kita puji Tuhan. Amin. Bersoraklah, bernyanyilah, bersuka di hadapannya. Berkelah, nama Tuhan yang memberi
berdiri. Amin. Haleluya. Kegiatan kita, pengumuman kegiatan tidak ada. Kegiatan dari hari Senin sampai hari Kamis, kecuali hari Jumat ada doa puasa yang akan diakhiri di rumah masing-masing. Hari Sabtu latihan ibadah raya untuk ibadah raya pertama, hanya 1 kali saja jam 7 malam. Kemudian hari Minggu ibadah raya kita tanggal 9 Agustus 2020. Oh maaf, rupanya ini yang minggu lalu. Bisa saya dapat? Jadi share saja di grup. Oke, yang melayani memimpin pujian Ibu Gloria Kailem, musik tim musik, singers Ibu Vera Sihombing, dan Ibu Yosefina Redi, rebana Ein, Jane dan Vena, operator Tirsa, kolektan Bapak Aris Redi dan Bapak Ignatius Ismail, untuk asar Bapak dan Ibu Musa 1. Terima kasih kehadiran Bapak Ibu semua, Tuhan Yesus memberkati. Kita akan akhiri ibadah kita nyanyikan bersama doa ya bes. Haleluya. Saya undang doa penutup. Ya Bapak. Kedua tangan kita dan terima berkat Tuhan. Sesungguhnya Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Kami akhiri ibadah pagi hari ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Haleluya. Haleluya, 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 Hari Minggu Tuhan Yesus memberkati kita semua. Haleluya.